adik-adik, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti pada bersuka cita? Pasti pada bersemangat kan? Karena kita tiba di Sabtu Ceria. Ya, adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita harus harus berdoa. Karena doa itu besar kuasanya. Jadi sebelum kita memulai segala aktivitas kita harus mengawalinya dengan doa. Ayo, jangan pergi kemana-mana, jangan sedang makan, tapi fokus, siapkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Ayo, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur akan hari yang Kau berikan buat kami. Bapa, Kau mau berkati ibadah kami ini, dan Kau berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman dan akan memuji nama-Mu. Bapa, inilah doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo, bangkit berdiri. Jangan malas. Kita harus memuji nama Tuhan dengan semangat. Ayo, bangkit berdiri. Karena Dia Allah yang layak dipuji. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap giranganku.
adik-adik. Wah, luar biasa sekali pujiannya. Kakak lihat pada semangat tadi memuji nama Tuhan. Ya, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Sudah siap? Siap? Good. Ayo, siapkan Alkitab kalian. Jangan lupa ya, siapkan Alkitab kalian. Kalau sudah? Kalau sudah? Oke. Sekarang duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan pikiran untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita harus berdoa dulu. Ayo, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Selamat pagi Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar segala firman yang kami dengar bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, di sini siapa yang suka hadiah? Ayo angkat tangan. Wah, kakak lihat banyak tuh yang suka hadiah. Kakak juga loh suka hadiah. Apalagi hadiahnya itu diidam-idamkan sejak dahulu. Coba adik-adik pikir, kalau adik-adik saja sangat menginginkan hadiah, sangat menyukai hadiah. Kalau Tuhan Yesus kita, menurut adik-adik, hadiah apa ya kira-kira yang ia sangat butuhkan? Penasaran? Di sini kakak punya 3 hadiah. Mau dibuka bersama-sama? Di sebelah sini loh hadiahnya. Ayo, coba sama-sama ditekan layarnya. Coba ditekan layarnya. Tekan. Celing. Wah, hadiahnya berubah jadi susu. Wah, hadiah pertama ini hadiah susu, Kak. Masa Tuhan Yesus kita membutuhkan hadiah seperti ini, hadiah susu? Kan dia sudah tidak kecil lagi, Kak. Benar. Nah, hadiah kedua, ayo kita sama-sama buka lagi. Ditekan ya layarnya. Wah, dia berubah jadi uang. Wah, luar biasa. Tapi apakah Tuhan Yesus kita juga membutuhkan uang? Jawabannya tidak. Coba kita buka lagi hadiah yang ketiga, hadiah yang terakhir. Ditekan ya layarnya ya. Ayo coba ditekan di sebelah sini. Berubah jadi apa? Wah, berubah jadi kotak pensil. Tuhan Yesus kita adalah guru. Mungkin dia membutuhkan kotak pensil ini. Dia butuh pensil, dia butuh penghapus, dia butuh penggaris, dia butuh dan lain-lainnya. Menurut adik-adik, dari ketiga hadiah ini, apa benar Tuhan Yesus kita membutuhkan dari ketiga hadiah ini? Jawabannya tidak. Tuhan Yesus kita tidak membutuhkan ketiga hadiah ini. Dia hanya membutuhkan 2 hal. Apa itu? Hadiah yang pertama adalah hati kita. Hadiah yang kedua adalah hidup kita. Jadi, hadiah pertama apa? Hati kita. Yang kedua, hadiah apa? Hidup kita. Tuhan hanya membutuhkan hati kita dan hidup kita. Wah, Kak, maksudnya apa ya? Nah, sudah siapkan Alkitab kalian? Ayo, kita buka sama-sama Alkitab kita. Sudah siapkan Alkitabnya? Good. Ayo, kita buka sama-sama di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Dibuka ya di kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Ayo, ceritanya tentang apa adik-adik? Coba dibaca perikopnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, Kak, apa hubungannya dengan
hadiah yang Tuhan harapkan kepada kita dengan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ayo adik-adik, udah lupa ya ceritanya tentang ini? Nah, ayo kita sama-sama membaca ya. Mulai dari ayat pertama. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang sedang dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Wah, dari kita lihat cerita yang kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus kita sanggup memberi makan 5.000 orang dari 5 ketul roti dan 2 ikan. Nah, coba adik-adik perhatikan. Tadi katanya Filipus bahwa satu roti itu harganya 200 dinar. Adik-adik perlu tahu ya, 1 dinar itu adalah 750 rupiah. Wah, kalau 200 dinar berarti 150.000. Wah, untuk kasih makan 5.000 orang ini berarti kita butuh uangnya sebanyak 20.000 dinar. Wah, kalau 20.000 dinar berarti 15 juta. Wah, coba adik-adik pikir. Tuhan Yesus kita kalau memang susah untuk memberi makan, untuk membeli roti seharga 200 dinar dan posisi uang yang tertinggal adalah 200 dinar, pasti dong Tuhan Yesus kita bisa mengubah batu-batu yang ada di situ menjadi roti. Pasti bisa, karena Tuhan Yesus kita itu maha kuasa. Dia bisa mengubah apapun menjadi hal yang diinginkan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau itu. Nah, coba lagi dipikir-pikir. Kalau saja uang yang ada dan cuma membeli 1 roti, itu juga tidak bisa memenuhi keinginan dari 5.000 orang ini.
Nah, adik-adik, perhatikan baik-baik. Di ayat mana? Di ayat ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu yang Tuhan Yesus lihat. Kenapa? Tuhan Yesus melihat hati anak ini. Dia begitu baik, mau memberikan apa yang ia punya kepada Tuhan Yesus kita. Dia tidak memikirkan itu adalah barangnya dia. Dia harus menyimpannya, dia harus merahasiakannya dari Tuhan. Tapi dia mau memberikannya semuanya kepada Tuhan. Wah, dari situ Tuhan bisa melihat hati anak ini. Hati anak ini sangat tulus kepada Tuhan. Dia mau memberikan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengucap syukur atas 5 roti ini dan 2 ikan ini. Dan apa yang terjadi? Ya, terjadilah mujizat. Sehingga mengumpulkan 12 ketul. 12 bakul. Ya, 12 bakul penuh yang berisi dengan roti dan ikan. Wah, luar biasa memang. Pastinya kalau seandainya Tuhan Yesus tidak menjadikan batu menjadi roti, ataupun dia bisa juga menjadikan sebuah toko kue di situ. Wah, untuk memenuhi mereka, kebutuhan mereka, sehingga mereka mampu makan roti. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya juga. Karena Tuhan Yesus ingin melihat hati yang tulus, melihat suatu hal yang benar-benar tulus terjadi di situ. Contoh saja yang tadi yang kita lihat, anak ini mau memberikan apa yang ia punya kepada Tuhan. Wah, ayo adik-adik, hadiah apa yang paling menjadi suatu persembahan yang baik kepada Tuhan? Tadi kakak sebutkan 2, apa? Hati dan hidup kita. Jadi adik-adik, kalau harus percaya bahwa mau menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan, percaya akan apa yang Tuhan rencanakan masa depan adik-adik kepada Tuhan. Lalu hati adik-adik juga harus bersifat tulus ataupun baik. Contoh, ketika adik-adik sedang marah kepada siapapun, nah di situ Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa harus mengampuni, punya hati yang mau mengampuni, hati yang mau diajar, mau ditegur. Nah, disitulah Tuhan ingin melihat hati adik-adik maupun hidup adik-adik. Jadi apa persembahan ataupun hadiah yang baik yang diberikan kepada Tuhan? Hati dan hidup kita. Ayo, jadikan hidup adik-adik maupun hati adik-adik itu baik di hadapan Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang mau memberikan semuanya yang ada miliknya kepada Tuhan. Mau? Wah, harus mau. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia akan menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati kami, kehidupan kami, hari-hari kami Bapa. Kau mau pegang masa depan kami menjadi masa depan yang luar biasa di depan. Dan Tuhan mau menjadikan kami seturut apa yang Kau kehendaki buat kami. Bapa, kami serahkan keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, maupun teman-teman kami dalam hari-hari mereka, kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kiranya itu mendatangkan berkat. Bapa, selalu berikan kami kekuatan, kesehatan.
Jauhkan, halaukan dari segala penyakit Bapa. Kau yang datangkan sukacita, damai sejahtera atas kami semua. Bapa, inilah doa kami sudah mengikuti ibadah kami ini, mendengarkan firman-Mu, bahkan memuji nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa di Sabtu ceria berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.